Namo Buddhaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Cishalin dengan nomor pokok mahasiswa 2141003 dari kelas 1 BUMD Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Hari Katina dan ajakan untuk berdana di bulan Katina. Silakan simak penjelasan berikut. Terima kasih. Yang pertama yaitu apa itu Hari Katina dan makna Hari Katina. Katina merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasanya dirayakan pada akhir masa wasa, biasanya jatuh pada bulan Oktober. Hari raya Katina ini merupakan penanda bahwa masa wasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki masa Katina. Perayaan Katina merupakan waktu bagi para umat awam untuk berderma atau berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan Katina, biasanya umat awam akan mengunjungi wihara dengan membawa donasi atau sumbangan berupa jubah atau perlengkapan baru bagi para biku. Dan yang selanjutnya adalah asal-usul Katina. Katina merupakan sebuah kata dalam bahasa Pali yang merujuk kepada bingkai kayu yang digunakan untuk mengukur panjang serta lebar potongan jubah atau pakaian para biku. Berdasarkan kisah legenda dahulu, terdapat 30 orang biku yang sedang berada dalam perjalanan untuk bertemu dan menghabiskan masa wasa bersama Sang Buddha. Namun, hujan sudah terlebih dahulu turun sebelum mereka sampai di tujuan, dan mereka menghentikan perjalanan mereka di Saketa. Hal tersebut disebabkan oleh aturan Sang Buddha mengenai masa wasa, di mana para biku tidak boleh melakukan perjalanan karena ditakutkan mereka akan melukai tumbuhan dan binatang secara tidak sengaja selama perjalanan mereka. Para biku tersebut pun berhasil melewati masa wasa dengan mengamalkan dhamma dan tidak saling berselisih. Oleh karena keberhasilan mereka, Sang Buddha mengajarkan para biku tersebut dengan menunjukkan dan mengajarkan suatu cara untuk berbagi dan bermurah hati, yaitu dengan memberikan beberapa lembar kain yang Sang Buddha dapatkan dari umat awam kepada 30 biku tersebut. Sang Buddha pun memerintahkan para biku tersebut untuk membuat kain-kain tersebut menjadi jubah untuk pakaian mereka dan bingkai yang mereka gunakan untuk memegang kain selama proses pembuatan jubah tersebut bernama Katina. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berdana. Dana adalah merupakan dasar dalam berbuat kebajikan. Untuk berdana kita harus menyiapkan sesuatu yang akan didanakan, yang harus diperoleh dengan cara yang benar sehingga dana tersebut bersih dan suci secara moral. Di dalam Vinaya Pitaka, dana terdiri dari 4 macam yang dipersembahkan kepada biku dan samanera, yang disebut nisaya atau 4 kebutuhan pokok, yaitu jubah atau obat-obatan dan peralatan medis, peralatan mandi, dan ada yang berdana uang sebagai pengganti kebutuhan biku sangha tersebut. Yang selanjutnya itu manfaat berdana. Biku Sikananda di dalam bukunya yang berjudul Dana 2010.27 menjelaskan manfaat dari berdana sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama, panjang umur, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Yang kedua, disukai dan dikagumi banyak orang. Yang ketiga, menaklukkan sifat kikir. Yang keempat, mempererat persahabatan. Yang kelima, terlahir di alam dewa, tapi bila terlahir di alam manusia akan terlahir di keluarga yang kaya. Yang keenam, mendapatkan anak, pasangan hidup, asisten dan bawahan yang patuh dan penuh pengertian. Yang ketujuh, mengikis keserakahan atau loba dan kebencian atau amarah yaitu dosa. Kemudian manfaat berdana menurut Biku Panawaro pun dalam ceramahnya pada acara Sanghadana, sebuah perkumpulan mahasiswa di Tangerang beberapa tahun lalu, menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan dana dengan tulus akan mendapatkan 3 manfaat besar, yaitu yang pertama itu panjang umur, keelokan, kekayaan, kebahagiaan, dan relasi yang baik. Yang kedua, terlahir di alam surga. Yang ketiga, merealisasikan nibbana. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara berdana kepada sangha. Menurut Winayas, orang biku tidak dapat mengambil dana bila dana tersebut tidak dipersembahkan. Jika biku maupun si pemberi sudah siap, si pemberi sebaiknya berada sekitar 1 lengan atau 1 meter jaraknya dari biku, dan menyerahkan dana tersebut dengan sikap yang baik dan hormat kepada biku. Dalam menyerahkan dana kepada biku, bila dilakukan dengan kedua tangan, maka akan diterima dengan kedua tangan juga. Baik biku penerima maupun si pemberi harus melakukan hal ini dengan sikap yang baik dan penuh hormat. Jika kita terus berdana kepada biku manapun dengan bahagia dan berpikir bahwa kita sedang berdana kepada Sang Buddha dan biku yang sempurna, kita akan menerima pahala serta kebahagiaan yang sangat besar. Karena itu, ketika kita akan berdana, kita harus memiliki pikiran yang bahagia dan merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya saya akan melampirkan salah satu video penerapan praktek berdana di bulan Katina. Seperti yang kita ketahui bahwa berdana memiliki banyak sekali manfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita berdana. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang kita peroleh untuk berdana.
Sekian penjelasan saya mengenai Katina. Semoga video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Anumodana Namo Buddhaya.